Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Kenalkan, saya Mawali Wahid dari Angkatan 23, jurusan Akuntansi Syariah. Kali ini saya akan memberikan pandangan saya terkait analisis kombinasi bisnis PT Bukit Asam Tbk atau bisa kita sebut PTBA yang memiliki subjudul yaitu strategi integrasi dan diverifikasi untuk masa depan energi. Nah, profil singkat PTBA sebelumnya saya akan bacakan profil ya. Yang pertama itu ada nama perusahaan yaitu PT Bukit Asam Tbk atau bisa kita sebut PTBA. Industrinya adalah pertambangan batu bara dan didirikan sejak 1981 dan mulai go public itu di tahun 2002. Nah, di PTBA ini memiliki anak usaha strategis, yaitu ada tiga. Yang pertama PT Bukit Multi Investama (BMI), yang kedua ada PT Huadian Bukit Asam Power pembangkit listrik, dan yang ketiga itu ada PT Satria Bahana Sarana yaitu jasa tambang. Nah, visi dari PTBA tersendiri itu ya adalah menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli akan lingkungan. Strateginya jangka panjang itu adalah transformasi menjadi perusahaan energi terintegrasi yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan siapa yang mengakuisi siapa. Maksudnya adalah di sini siapa yang menjadi pengakuisisi di PT Bukit Asam dan siapa yang diakuisisi. Yang pertama untuk pengakuisisinya sendiri itu ada PT Bukit Asam Tbk melalui anak usahanya yaitu PT Bukit Multi Investama yaitu kita sebut BMI. Nah, yang diakuisisinya adalah SIPT Bumi Sawindo Permai. Sebelumnya juga itu dimiliki oleh PT Mahkota Andalan Sawit. Ia memiliki nilai sahamnya itu sekitar 99,9998% dan individu yang bernama Mili senilai 0,002%. Nah, dan juga ada PT Satria Bahana Sarana dan sebelumnya itu dimiliki oleh PT Tri Ihwa Samara. Nah, alasan kenapa dilakukannya kombinasi bisnis teman-teman. Jadi alasan yang pertama itu ada diverifikasinya bisnis. Jadi kenapa harus dikombinasi? Itu salah satunya supaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor batu bara dan juga sebagai sumber pendapatan utama dari PT AB tersebut. Nah, yang kedua tuh ada potensi tambahan sumber daya. Lahan milik BSP memiliki cadangan batu bara sekitar 5.800 juta ton, ya itu cukup banyak ya, yang dapat dikembangkan untuk pembangkit listrik mulut tambang. Nah, jadi kenapa alasan dilakukan kombinasi bisnis ini ya potensi tambahan sumber daya ini lumayan banyak gitu, yang berjumlah 580 juta ton. Nah, selanjutnya ada pengembangan energi terbarukan. BSP memiliki pembangkit listrik tenaga biomasa berkapasitas 5 MW, mendukung arah pengembangan energi bersih. Nah, yang terakhir itu ada efisiensi operasional. Kenapa PT AB itu melakukan kombinasi bisnis dengan PT lain? Itu yang terakhir antara lainnya adalah efisiensi operasional. Akuisisi SBS memungkinkan PTBA mengelola jasa tambangnya itu secara internal, mengurangi ketergantungan pada kontraktor luar. Nah, nilai transaksinya sendiri yang terjadi pada PT AB itu yang pertama ada di akuisisi PT Bumi Sawindo Permai yang memiliki nilai transaksi sebesar 561,38 miliar. Nah, sumbernya pun ini dari keterbukaan informasi di publik 2014. Nah, yang kedua itu ada akuisisi PT Satria Bahana Sarana. Nah, nilai transaksi itu tidak diumumkan ya secara terbuka.
Namun dilakukan sebagai bagian dari ekspansi terencana oleh PTBA. Jadi PTBA sendiri itu memiliki nilai transaksi yang memang tidak diumumkan secara terbuka oleh PTA tersebut, namun dilakukan sebagai bagian dari ekspansi yang telah terencana oleh PTBA. Nah, tadi kita sudah membahas nilai transaksi dan juga alasan mengapa terjadinya kombinasi-kombinasi. Nah, sekarang kita akan membahas dampak setelah kombinasi. Apa nih yang telah terjadi setelah kombinasi yang dilakukan oleh PTBA? Nah, yang pertama tuh ada struktur bisnis baru. Betul ya, setelah terjadinya kombinasi itu pasti ada namanya struktur-struktur bisnis baru. Nah, salah satunya PTBA menambahkan unit usaha di sektor jasa penambangan dan agribisnis energi. Jadi, setelah dilakukan dampak kombinasi ini menambah struktur bisnis baru di PTBA yang dimana itu menambah unit usaha di jasa pertambangan dan agribisnis energi. Yang kedua itu ada persepsi publik atau citra perusahaan. Nah, meningkatkan citra PTBA sebagai perusahaan yang adaptif terhadap tren transisi energi. Jadi, setelah terjadinya dampak ini, bagi PTB ini adalah perusahaan yang adaptif. Jadi ini impact yang bagus, yang cukup bagus, yang didapatkan oleh PTBA setelah menjalin kombinasi tersebut. Yang ketiga ada sinergi operasional. Tentunya sinergi operasional ini akan terus bertambah setelah menjalani kombinasi ini ya. Jadi kombinasi yang terjadi antara tambang batu bara dengan pembangkit biomasa itu terjadi dan telah membuka peluang sinergi dalam pengelolaan energi. Yang keempat itu ada pertumbuhan jangka panjang. Kombinasi bisnis ini mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan diverifikasi pendapatan. Jadi setelah dampak kombinasi ini itu akan ada namanya pertumbuhan jangka panjang, teman-teman. Nah, yang terakhir selanjutnya itu ada dampak terhadap struktur dan keuangan. Nah, tadi ada kan dampak dari dampak kombinasi itu antara lain sebelum saya bacakan yang struktur dan keuangan ini, tadi sebelumnya kan adalah dampak dari eh, kepanjangan gitu. Jadi masa yang panjang. Nah, untuk terhadap struktur dan keuangannya itu terdapat yang pertama adalah goodwill-nya. Goodwill ini yang kita tahu ya sumbernya ini. Nah, dicatat sebesar 102,08 miliar dari akuisisi BSP. Jadi mencerminkan nilai ekonomis yang diperoleh dari sinergi dan aset tak berwujud. Jadi hasil dari 102,08 miliar ini itu dihasilkan oleh ekonomis yang diperoleh dari sinergi dan aset tak berwujud. Nah, terus di selanjutnya ada kepentingan non pengendali dan juga dari kepentingan non pengendali ini telah dicatat sebesar 2,67 miliar menandakan adanya pemegang saham minoritas dalam entitas anak gitu. Yang keempat ada struktur perusahaan. Tentunya ya dampak terhadap struktur dan keuangan ini karena banyaknya kombinasi pasti juga akan menambahnya struktur perusahaan menjadi lebih kompleks, namun juga lebih terintegrasi dengan perluasan ini energi terbarukan gitu. Nah, selanjutnya ada logo nama yang itu sudah pasti apabila menjalin kombinasi pasti ada logo ataupun nama yang terkena dampaknya. Namun di sini tidak ada perubahan signifikan terhadap logo atau nama perusahaan pasca ataupun akuisisi. Nah, kesimpulannya, PTBA secara strategis memanfaatkan kombinasi bisnis sebagai bagian dari transformasi menjadi perusahaan energi terintegrasi. Jadi, setelah PTBA ini menjalin kombinasi bisnis, PTBA ini menjadi perusahaan salah satu yang berubah menjadi perusahaan yang berenergi dan terintegrasi. Nah, yang kedua ada akuisisi BSP dan SBS mencerminkan strategi ganda, efisiensi operasional dan diverifikasi usaha. Yang terakhir ada kombinasi ini memperkuat daya saing PTBA dalam jangka panjang khususnya di era transisi menuju energi bersih. Jadi dalam kombinasi ini PTBA dapat memperkuat dayanya
daya saingnya dalam jangka yang panjang, khususnya yang kedepannya ini kita sedang menjalani transisi menuju energi yang bersih. Nah, jadi mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.